Cara klasik untuk mati. Gadi mati setelah menjadi orang pendiam selama 1 bulan. Judin dan Tumbo mengira Gadi sedang banyak masalah. Sebab mereka berpikir orang hanya akan diam dan murung bila dirundung banyak masalah. Sampai akhirnya kabar itu datang. Gadi meninggal di ruang tamu, tempat buku-buku diletakkan rapi. Saat mayat Gadi ditemukan, sebuah buku bertumpu di wajahnya. Keluarga Gadi mengira bahwa dia mati karena tersedak bau buku. Buku yang mencurigakan. Di sampulnya tertulis How to Die, bagaimana cara untuk mati. Kepada teman-teman Gadi, Judin dan Tumbo menyampaikan kabar kematian tersebut. Teman-teman Gadi itu datang berombongan menggunakan mobil pickup. Seperti anak STM yang akan pergi tawuran, mereka menyela kerumunan warga untuk menyaksikan kuburan Gadi yang basah, seperti kesedihan. Setelah berhasil menyeka kerumunan warga, mereka mendapati seorang lelaki sepuh duduk membacakan talqin. Kemudian teman-teman Gadi mendengar kalimat yang amat puitis. Ya Gadi, sesungguhnya di dalam sana kau tidak sendiri. Amal baik akan menemani tidur panjangmu. Nanti bila malaikat mungkar bertanya siapa Tuhanmu, jawab bahwa Allah Tuhanmu. Bila ditanya siapa nabi dan apa kitabmu, jawablah bahwa nabimu Muhammad dan Quran kitabmu. Dan lelaki sepuh itu masih memberikan contekan panjang untuk Gadi. Kemudian lelaki sepuh itu mengakhiri bacaan panjangnya dengan kalimat, semoga di sana kau mendapat jalan terang. Judin dan Tumbo berada di paling belakang. Mereka merinding dengan resepsi pemakaman itu. Salah seorang dari teman-teman Gadi mendekati kuburan lalu bersimpuh, meresapi kematian. Tercium harum tanah, seperti bubuk kopi yang disiram air panas. Lelaki itu berkata, tanah ini bukan kamu pemiliknya, tapi dia akan jadi rumahmu hingga bumi dibolak-balikkan. Seperti sudah melakukan latihan untuk mengunjungi resepsi pemakaman, sisa dari teman-teman Gadi kompak bersimpuh di pinggir kuburan basah itu. Debu jadi debu, tanah jadi tanah, darah dan daging yang membalut tulang bisa mengering. Tapi kata-kata bisa lebih abadi melebihi tulisan di batu nisan. Kekasih telah mati dan akan dihidupkan kembali, sahut pemuda gemuk berambut panjang. Lalu pemuda kurus bertanya, apa kabarmu detik ini di bawah sana? Sudahkah ada cacing yang menyapa? Bisakah matamu melihat tanpa cahaya? Meski akan rindu, kami takut untuk menyusul. Kami takut dinginnya tanah lebih harum dari melati yang datang mendahului hantu-hantu. Selamat malam penghuni gelap. Tanpa melihat temannya yang lain, pemuda kurus itu mengepal tanah. Kami datang dan akan segera pergi, sebagaimana kami akan menyusul. Lanjut pemuda kurus itu. Segala warna akan terlupakan. Begitupun kamu, kami dan puisi kita. Semoga air dan kerikil dapat menjaga jasadmu. Kayu dan tanah menjadi perisai dari segala siksa nakir yang sekarang menanti kami pergi dari sini. Lelaki tambun yang ikut bersimpuh itu meneteskan air mata. Pemuda berambut kribo segera menimpali. Maka tidurlah sebagaimana Yesus menemukan keabadian dari hujan yang mendatangi lautan. Air mata si lelaki tambun tadi seakan ingin putar balik mendengar kalimat Kribo. Kribo, si penganut Kristen yang tidak taat. Dia mengira Gadi dikuburkan secara Kristen. Untuk menghentikan tangisnya yang terlanjur tawar karena ulah Kribo, lelaki tambun itu berkata, kami tidak menangisi kematianmu, Gadi, sebab tidak ada ceritanya seseorang menangis karena belum dilahirkan 1000 tahun lalu.
Dan kami akan konyol karena menangisimu yang tidak akan hidup 100 tahun lagi. Lelaki tambun itu mengikuti tingkah pemuda kurus yang melemparkan sekepal tanah di atas kuburan Gadi. Judin dan Tumbo tahu bahwa teman-teman Gadi adalah penyair, tapi mereka tidak menyangka segerombolan penyair itu akan membawakan beberapa kalimat puitisnya di pemakaman Gadi. Itu akan membuat Judin selalu terngiang dengan resepsi pemakaman tersebut. Sebelum pulang, Judin dan Tumbo mengajak mereka untuk berkunjung ke rumah Gadi. Sekaligus ingin menyampaikan bahwa ada satu buku yang menemani kematian Gadi, yaitu buku dengan judul Hautudi. Keluarga Gadi hendak membakar buku itu, tapi Judin dan Tumbo segera mengamankannya. Berceritalah Judin dan Tumbo bahwa sebelum kematian Gadi, sikap Gadi menjadi berubah. Dia tidak pernah berbicara dengan orang lain. Biasanya Gadi selalu bercanda dan suka melontarkan kalimat-kalimat yang mengandung tawa. Tapi pada suatu waktu, mereka menemukan Gadi menjadi pendiam saat memegang buku bersampul hitam. Mereka baru tahu buku apa itu setelah kematian Gadi. Di bawah judul yang besar tertulis, sebuah panduan klasik menjelang ajal. Tapi ada rahasia lain yang tidak mereka pahami. Bagaimana seorang yang ceria perlu panduan untuk menemui ajal? Nyeletuklah Kribo. Gadi itu lebih kafir dari kami. Dia bertuhankan puisi dan pemikiran barat. Buku itu tentu berisi pemikiran Seneca tentang kobar-kobaran untuk mati saja dibanding hidup penderita. Hus, tak ada baiknya mengafirkan orang mati. Apalagi yang mengafirkan adalah orang kafir, ucap lelaki tambun. Kompak semuanya tertawa. Antara lelaki tambun dan si Kribo itu seperti ada dendam yang belum terselesaikan. Mereka saling sikut dan memukul kepala secara bergantian. Memang apa yang menyangkal dari kematian Gadi? Bukankah memang sudah biasa bahwa menjelang 41 hari kematian, seseorang akan menunjukkan keanehan? Judin dan Tumbo manggut-manggut mengiyakan. Namun satu hal yang tidak mereka ketahui, bahwa Gadi tidak lagi berkata-kata selama 1 bulan menjelang kematiannya karena tidak lagi bisa menulis puisi setelah disibukkan dengan membaca. Kata-kata di mulutnya juga menghilang. Setiap ingin mengucapkan sesuatu, pikiran dan mulutnya tidak bisa diajak sejalan. Dia lebih dulu menyesal sebelum mengucapkan sesuatu. Jadilah tidak ada kalimat yang dia keluarkan. Dia sering berbincang dengan hatinya. Gadi merasakan kedamaian setelah membaca berulang-ulang buku yang berisi pemikiran Seneca tersebut. Jiwanya menjadi keras. Dia tidak takut pada kematian, sama seperti dia tidak takut untuk tidak dilahirkan. Pada suatu malam, Gadi menenggak segelas tinta. Dia meninggal setelah pikirannya dipenuhi kegelapan. Kemudian, kegelapan tersebut masuk ke dalam buku hitam itu.